Tapi dengan kawan-kawan yang luar biasa mendukung kami, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya kalau Facebooknya namanya Sutina Hapsari, dikenal dengan Uti. Saya pernah mengalami kekerasan dalam bekerja di Singapura. Saya dituduh mencuri tanpa bukti dan akhirnya saya harus bertelanjang dada, dan berjalan di mall yang begitu banyak orang. Ada yang mengasihani saya, ada juga yang menteriaki saya maling gitu. Dan itu rasanya sangat asing sekali karena saya itu baru selesai belajar, masih 18 tahun, dan mengalami hal seperti itu rasanya trauma sekali. Pada saat saya melihat mall sampai bertahun-tahun, saya itu mengalami trauma. Saya tidak mau masuk ke mall. Rasanya itu masih ada rasa malu sekali karena saya harus bertelanjang dada dengan tulisan bahwa diri saya ini maling dengan 3 bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Cina. Nah, setelah itu saya masih tetap bertahan di Singapura karena saya tidak bisa dipulangkan dengan alasan saya harus membayar denda yang sudah untuk mengurus paspor segala macam, sehingga saya tidak bisa dipulangkan dan saya itu sakit, ngedrop banget, tapi tetap harus bekerja, dan bekerjanya itu start dari jam 5 pagi sampai selesai jam 1 pagi, seperti itu di Singapura. Sehingga pada waktu itu saya sangat ingin sekali menemukan organisasi pekerja rumah tangga. Tapi pada saat itu belum ada organisasi pekerja rumah tangga, tapi di benak saya berdoa terus, semoga suatu hari nanti ada organisasi pekerja rumah tangga. Dengan berjalannya waktu, saya menemukan majikan lagi yang tadinya saya 6 bulan tidak digaji, dituduh mencuri, terus dihukum beberapa hari harus naik turun mall hanya memakai pakaian dalam. Itu ngedrop pikiran, fisik dan psikis itu ngedrop banget. Nah, setelah menemukan majikan juga tidak jauh lebih baik, tapi setidaknya lebih, walaupun tidak ringan juga pekerjaannya karena saya harus memegang 2 rumah. Tapi salah satu dari majikan dia tahu masalah saya, sehingga dia mencoba untuk berbicara dari hati ke hati untuk penyembuhan saya. Itu keuntungan saya di situ, walaupun di situ majikan saya laki-laki dan perempuan baik, tapi ada akal dan ama yang selalu mendiskriminasi saya. Tapi saya menyelesaikan sampai 2 tahun, dan 2 tahun pulang. Yang tadinya saya berangkat berat badannya 55 kilo, kembali dengan 35 kilo, sampai keluarga saya tidak mengenali di airport. Dan di airport sendiri, anak-anak pekerja rumah tangga yang dari luar negeri itu banyak yang didiskriminasi. Keluar menemui keluarganya tidak bisa, harus diantar sampai rumah dengan biaya yang mahal. Sedangkan saat itu gaji kawan-kawan pekerja rumah tangga di Indonesia sangat jauh sekali dengan kawan-kawan dari Filipina. Dan potongan gaji juga waktu itu masih 8 bulan potong gaji. Sampai saya 6 bulan tidak digaji, masuk lagi, mengulang dari 0 lagi, dan 8 bulan lagi potong gaji. Seperti itu sampai akhirnya saya pulang ke Indonesia. Dan setelah pulang ke Indonesia, saya mencoba menjadi guru honorer di kampung. Dan menjadi guru honorer ternyata tidak bertahan lama karena ekonomi keluarga yang sangat buruk. Walaupun saya anak terakhir, tapi saya harus mencukupi kebutuhan keluarga saya, dari pendidikan keponakan, itu dari makan sehari-hari keluarga saya. Sehingga saya memutuskan untuk bekerja di Jakarta dan bertemu dengan Mbak Anis. Mbak Anis waktu itu kerja di orang Jepang, saya juga masuk di orang Jepang, pertama kali bekerja di Indonesia. Dan alhamdulillah orang Jepangnya baik, tapi belum mendapatkan libur mingguan. Waktu itu belum mengenal hal seperti itu. Nah, setelah di orang Jepang itu hanya bertahan 7 bulan karena mereka pindah ke Singapura.
akhirnya saya menemukan majikan dari warga negara Australia dan Cirebon, suami dari Cirebon dan ibu dari Australia. Di situ saya bertahan sampai 5 tahun dengan mendapatkan perlakuan yang sangat